Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Siti Fatimah. Kali ini saya akan mengulas mengenai modal santuy auto ranking 1. So, untuk teman-teman yang penasaran, yuk tonton, jangan di skip ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Let's go! Sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan bukti bahwa saya mendapatkan ranking 1 dengan menggunakan tips yang nanti akan saya bahas. Ini semester gasal, kelas 7, semester genap, kelas 7, semester 1, kelas 8, ini tidak ditulis oleh wali kelas ya. Untuk semester genap kelas 8, lalu untuk kelas 9 semester ganjil, dan untuk kelas 9 semester genap. Alhamdulillah saya mendapatkan ranking 1 karena saya menggunakan tips-tips yang nanti akan saya bahas. Guys, itu tadi nilai rapot saya dan bukti bahwa saya mendapatkan ranking 1 dengan tips yang akan saya bahas ini. Selain itu, tips yang akan saya bahas ini bukan dari pengalaman saya saja, tetapi juga pengalaman dari teman-teman dan dari kakak-kakak yang memang sudah terbukti mendapatkan peringkat 1 secara berturut-turut. So, untuk kalian yang penasaran, saya mohon jangan di-skip, karena supaya teman-teman tidak salah tangkap dan tidak salah paham mengenai tips ini. Modal santuy, auto ranking 1. Wow, hanya modal santuy, kita bisa ranking 1. Bagaimana caranya? Oke, santuy ini kepanjangan dari san yaitu santai. Di mana ketika kita santai, kita lebih bisa menerima apa saja yang dikatakan oleh Bapak Ibu Guru, atau apa saja yang kita pelajari. Kita hanya berfokus untuk santai saja, santai terlebih dahulu, sebelum kita merubah mindset kita. Kita harus santai saja, dan kita harus membawa santai tersebut untuk di kehidupan kita, seperti belajar, saat diajar, atau ketika kita akan melaksanakan lomba, kita juga harus tetap santai. Modal yang pertama yaitu santai. Santai membuat otak kita tidak tegang dan tidak tertekan. Banyak dari para pelajar yang berniat untuk ranking 1 atau memiliki kemauan untuk bisa membahagiakan orang tua, tetapi ia tegang, ia takut. Untuk bisa ranking 1, ia takut akan kegagalan, ia takut dengan teman-temannya. Nah, dari itu, kita harus santai terlebih dahulu. Ketika santai, otak lebih rileks dan bisa lebih mudah menerima pelajaran yang Bapak Ibu Guru berikan. Seperti itu. San, itu santai ya. Terus T itu adalah tertata. Di sini saya akan lebih luas membahas mengenai apa sih tips-tips tertata yang akan saya bahas, dan saya akan membahas lebih banyak mengenai tips-tips tertata bagi kita para pelajar. Pokoknya tetap santai dan bisa auto ranking 1 pokoknya. Dan untuk UI itu direstui oleh orang tua. Jadi, restu orang tua adalah modal terbesar untuk kita. Karena khususnya doa ibu adalah doa yang sangat mustajab untuk para anak-anaknya. Seperti itu. Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan di-skip. Yuk, let's go aja. Kita bahas mengenai tips tertata auto ranking 1. Guys, tips tertata yang pertama yaitu dengan berdoa. Berdoa harus kita lakukan setiap kita mengawali suatu aktivitas. Berdoa ini dilakukan agar di aktivitas kita tidak terjadi rintangan, hambatan, dan resiko-resiko yang tidak kita harapkan. Dan untuk yang kedua, yaitu dengan merubah mindset. Para pemuda dan para pelajar seperti kita
harus merubah mindset kita ke arah yang positif. Karena dari mindset yang positif akan melahirkan karakter yang akan membuat masa depan kita menjadi cerah pastinya. Dan dalam mindset ini, kita harus merubahnya ke arah yang positif, melahirkan semangat baru, dan pastinya kita harus tetap yakin. Karena jika kita sudah semangat dan yakin, pasti segala aktivitas yang berat, segala hal yang berat dalam hidup kita akan dapat kita lalui dengan ringan dan dengan semangat bahagia tentunya. Dan untuk yang ketiga, yaitu kenali tipe belajar. Kenali tipe belajar ini harus kita kenali dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara ketika suatu hal kita belajar, lebih mana mudah kita menangkapnya. Seperti tipe-tipe belajar, ada yang dengan tipe kinetik atau dengan melakukan suatu aktivitas, bermain bola, dan sebagainya. Dia lebih mudah untuk menangkap ilmu-ilmu atau menangkap informasi dari guru sampaikan. Mungkin seperti teman-teman yang apabila diajar menggunakan pensil yang digoyang-goyangkan. Nah, dia berarti lebih mudah menerima jika dia melakukan gerakan-gerakan. Nah, ada juga yang tipe belajarnya yaitu dengan sunyi atau tidak ada suatu suara apapun. Dia harus belajar di tengah-tengah kesunyian agar bisa lebih mudah dalam menangkap pelajaran yang sedang ia pelajari. Dan untuk tipe-tipe belajar yang lainnya, yaitu seperti dengan omongan. Ada teman saya yang juga ranking 1, dia kalau belajar itu harus selalu berbisik-bisik atau dengan suara yang keras, seperti itu. Dan masih banyak tipe-tipe yang lainnya, kalian bisa cari dalam diri kalian sendiri ketika kalian belajar, dan ketika kalian lebih mudah dalam menangkap pelajaran dari Bapak Ibu guru. Pokoknya, yang ketiga ini kita harus menemukan tipe belajar yang efektif untuk diri kita sendiri. Dan untuk yang keempat, setelah kita menemukan tipe belajar bagi diri kita sendiri, kita harus melakukan yang namanya belajar nyantui. Belajar nyantui ini merupakan belajar yang tidak tegang, tidak tertekan, dan pastinya akan berefek secara maksimal dalam belajar kita sehari-hari. Gimana sih belajar nyantuinya? Belajar nyantuinya yaitu dengan kita belajar tidak terlalu tertekan dengan waktu yang terlalu lama, atau 1 jam, 2 jam, atau bahkan berjam-jam untuk belajar. Nah, tipe belajar yang berjam-jam ini sebaiknya dihindari, karena itu bisa membuat otak kita tidak fresh. Nah, caranya yaitu dengan kita belajar dalam waktu 30 menit atau 20 menit atau juga bisa 15 menit. Setelah itu, kita gunakan untuk istirahat seperti untuk makan atau untuk membuka chatting, itu hanya sebentar antara waktu 5 menit, atau juga bisa dilakukan dengan jalan-jalan biasa agar otak kita bisa kembali fresh. Nah, setelah itu kita bisa memulai pelajaran lagi. Jadinya, belajar nyantui ini adalah bukan tidak belajar, tetapi kita tetap belajar dengan menerapkan waktu yang singkat tetapi sering. Karena waktu yang singkat tapi sering akan lebih mudah kita menerima segala pelajaran yang harus kita pelajari. Nah, dari itu sebaiknya kita belajar dengan menyediakan makanan atau minuman, sehingga ketika kita belajar kita tidak terlalu tertekan atau tidak terlalu tegang, dan kita juga tetap bisa menjaga kesehatan. Seperti itu. Dan untuk yang keempat, yaitu dengan tawakal. Kita harus bertawakal karena segala ini adalah dari kehendak yang kuasa. Tetapi kita tidak boleh tidak berusaha, karena Allah atau Tuhan akan merubah nasib suatu kaum atau nasib suatu orang jikalau dia telah merubah keadaan yang membuat dirinya
menjadi mundur atau menjadi susah. Nah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika kita sudah berjuang pantang mundur, kita harus tetap bertawakal. Karena banyak dari kita yang sudah berjuang, yang sudah mati-matian, tetapi akhir-akhirnya mengidap depresi. Hal ini karena dia tidak bertawakal dan tidak menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, berusaha, hasilnya kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari situ kita tidak akan merasakan terbebani atau merasakan suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan, tetapi kita akan lebih santai dan insya Allah Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Nah, itu 4 tips tertata dari saya. 4 tips ini insya Allah akan berdampak baik untuk prestasi kita, dan dari mindset yang positif kita akan melahirkan masa depan yang cerah untuk diri kita sendiri. Nah, selain itu, kita juga intinya dalam belajar, dalam beraktivitas, dan dalam mencapai suatu hal, kita harus tetap santai dan jangan tegang. Tetapi santai ini kita harus tetap fokus terhadap tujuanmu. Karena jika kita tidak fokus, kita akan tergoyahkan atau kita akan ikut-ikutan dengan dampak-dampak negatif yang sekarang ini sudah banyak di luaran, seperti kita para pelajar yang memang pergaulannya luas, dan di situ kita menemui banyak teman-teman yang juga bisa membawa dampak baik dan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Nah, ada suatu pepatah bahwa jika kita bergaul dengan wangi-wangian atau bergaul dengan penjual pewangian, kita akan juga terkena wanginya tersebut. Seperti itu. Kita harus tetap positive thinking. Itu adalah perubahan terbesar dari diri kita sendiri. Mindset akan melahirkan karakter yang membuat masa depanmu cerah. Tetap semangat. Itu tips tertata dari saya, dan semoga bermanfaat. Tetap modal santuy auto ranking 1. Ingat, san santuy, T tertata, dan uy direstui oleh orang tua. Tetaplah semangat, tetaplah menjaga kesehatan. Semoga virus corona ini bisa secepatnya berakhir dan kita bisa secepatnya belajar tatap muka dan kembali pada aktivitas seperti biasa. Sebelum berakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam berkata, berucap, saya melakukan suatu kesalahan atau menyinggung hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.